Kalau dulu HP 2 jutaan punya spek ampas, sekarang lu bisa dapetin yang performa sampai kameranya menggila bos. Buat dapetin HP 2 jutaan yang gua saring kali ini, lu bisa cek Dia Tekno Store. Yang pasti review jujur, belanja aman, semua Dia Tekno. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Nah ini dia 5 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik 2026 versi Dia Tekno. Kita mulai dari nomor 5. Punya bodi tipis tapi speknya tetap sadis. Infinix Hot 60 Pro Plus jadi salah satu HP terlaris di harga 2 jutaan. Layarnya udah bawa konsep curve alias melengkung. Apalagi layar 6,78 inchinya pakai panel AMOLED yang refresh rate-nya udah 144 Hz. Gak cuma nawarin layar super mulus dan tajam, dia juga bisa pakai sidik jari di layar biar lebih praktis. Walaupun chipsetnya masih 4G, seenggaknya Infinix ngasih Helio G200 yang lebih fresh dari Helio G100. Nantinya lu bisa pilih varian memori 8/128GB atau 8/256GB sesuai kebutuhan. Yang perlu diingat, Infinix gak nyertain slot microSD. Buat kamera belakangnya udah pakai Sony IMX882. Jepretan di kondisi cukup cahaya udah lumayan oke, tapi lu jangan berharap rekamannya yang stabil karena nggak ada OIS. Di dalam bodi setipis 5,9 mm, Infinix berhasil nanemin baterai gede 5160 mAh. Gak ketinggalan juga fast charging 45 watt dalam paket pembelian. Oke, kalau lu naksir sama Infinix Hot 60 Pro Plus, HP-nya bisa disikat lewat Dia Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. COD bayar di tempat juga bisa banget. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang keempat, selain Infinix Hot 60 Pro Plus, gue juga rekomendasiin Infinix Note 50X yang performanya ngebut banget. Gak main-main bos, chipsetnya pakai Dimensity 7300 Ultimate yang lebih kenceng dari HP 2 jutaan kebanyakan. Jadi kalau punya HP berlayar 120Hz ini, lu nggak cuma bisa andelin buat multitasking doang, buat main game yang agak berat kayak PUBG juga cukup mulus. Kalau untuk memorinya, Infinix ngasih satu varian memori doang ya, yaitu RAM 8GB dan internal memori 256GB. Dari segi layar sih udah 120Hz, cuma sayangnya resolusinya agak nanggung di HD+. Walaupun kamera belakangnya 50 megapiksel doang, dia udah bisa rekam video sampai resolusi 4K bos. Gak yang stabil banget, tapi detailnya udah cukup oke. Sebagai HP 2 jutaan yang nonjolin performanya, Infinix Note 50X juga menarik lewat sertifikasi militer, Zero Hardware, sampai fitur bypass charging. Nah, kalau lu kegoda buat punya Infinix Note 50X 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link yang gua taruh di deskripsi tuh. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy. Urutan ketiga. Di kelas 2 jutaan pakai kamera Sony LYRT700C 50 megapiksel emang menarik banget. Nah, kelebihan itu bisa lu dapetin lewat Canon 40. Gak cuma lumayan jernih buat jepret foto, buat rekam video juga lumayan stabil berkat fitur OIS. Buat jepret pemandangan atau foto group juga bisa banget, karena masih ada lensa ultrawide kamera belakang. Walaupun gak tahan nyelam di air, seenggaknya Tekno udah ngasih rating IP66 yang tahan semprotan air. Layarnya udah cakep banget berkat AMOLED 120Hz. Cuma lagi-lagi lu harus puas sama chipset Helio G100 Ultimate doang. Bukannya ngebut banget, tapi sekedar multitasking atau gaming tipis-tipis udah cukup lumayan. Yang menarik, HP ini dibekalin baterai 5200 mAh yang udah support fast charging 45 watt dan bypass charging. Mungkin yang perlu dimaklumin, Tekno nggak ngasih audio jack biar kayak HP premium. Buat solusinya lu bisa pakai TWS atau headset Type-C. Well, untuk spek singkat dan harga Tekno Camon 40 ada di tayangan berikut. Kalau suka sama HP-nya, link belinya udah gua siapin di deskripsi tuh.
Yang kedua, dari Poco lu bisa dapetin HP yang speknya mantep lewat Poco M7 Pro 5G. Desainnya emang kalem, tapi layarnya udah pakai AMOLED 120Hz dengan kecerahan 2100 nits. Soal performa emang bukan yang paling ngebut, tapi menurut gua chipset Dimensity 7025 Ultra udah cukup gesit buat multitasking. Mainin game sekelas Delta Force juga cukup mulus, asalkan grafisnya jangan dipentokin rata kanan, bos. Buat varian memorinya emang cuma 8/256GB doang, tapi asiknya lu bisa ningkatin storage-nya sampai 2TB lewat microSD. Lanjut bahas kameranya. Dual kamera belakang 50MP-nya bawa sensor Sony IMX882, termasuk juga penstabil OIS. Tapi sayangnya rekaman videonya mentok di Full HD doang, gak bisa 4K, bos. Nah, kalau lu tertarik sama Poco M7 Pro 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang pertama nih, punya desain kamera LED yang elegan abis. POVA 7 5G juga nawarin layar 144Hz yang bikin pergerakan layar jadi super mulus. Kalau biasanya HP magnetic charging harganya mahal banget, sekarang lu bisa dapetin dengan harga di bawah 3 juta. Yes, POVA 7 5G udah support wireless magnetic power bank 30 watt. Gak cuma itu aja, baterai 6000 mAh-nya juga dapat dukungan fast charging 45 watt sampai bypass charging. Soal mesin tempurnya, HP ini pakai Dimensity 7300 Ultimate yang bisa ngelibas berbagai game agak berat. Walaupun konfigurasi kameranya nggak lengkap dan absen OIS, hasil jepretannya udah lumayan jernih. Ditambah lagi lu bisa nikmatin fitur fotografi canggih. Sebut aja kayak AI Iris 2.0, AI Image Extender, dan masih banyak lagi. Oke, kalau lu naksir sama POVA 7 5G, HP-nya bisa lu sikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Kirim instan dan COD juga bisa banget, bos. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Nah, gimana bos? Bikin ngiler banget kan deretan HP 2 jutaan yang gua saring tadi? Jangan cuma ngiler doang, bos. Langsung aja sikat HP-nya sebelum stoknya goib atau harganya naik. Kalau mau beli HP-nya secara online, paling aman belinya lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Dijamin 100% HP-nya baru, garansinya resmi Indonesia, packingnya super tebel, dan bisa kirim ke seluruh Indonesia dari Jakarta. Link tokonya ada di deskripsi tuh. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home.